SMKN 1 Cipatat angkatan 11 ya. Dan saya sendiri Muhammad Idrus Yusupadi dan rekan saya yaitu Bapak Kurniawan akan melaksanakan diseminasi untuk materi disiplin positif. Baik, pada kali ini yaitu kami akan memberikan materi yang mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, yaitu tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Idrus atas waktunya. Mohon izin menyampaikan bahwa mungkin di sekolah ini kita sudah menerapkan apa itu budaya positif. Maka di sini kami mengundang Bapak dan Ibu yang hadir di sini, khususnya bidang kesiswaan, untuk kita sama-sama belajar, berkolaborasi. Kemudian kita nanti akan ada tanya jawab mengenai apa sih makna dari budaya positif tersebut. Namun sebelum kita mulai ke pemaparan, kita akan tampilkan dulu ada sebuah video yang mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan. Kita mulai saja dulu.
Nah, baik Bapak Ibu semuanya, barusan adalah sebuah video mengenai keterlambatan seorang siswa di mana guru tersebut mungkin tidak mengetahui apa sebab dan penyebabnya siswa tersebut terlambat tanpa kita sadari. Karena mungkin saya pun merasakan ya, ketika ada anak yang terlambat itu biasanya alasannya keberangan, pasti males atau tidurnya apa gitu, tanpa mengetahui yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi menurut Bapak, Ibu sekalian, apakah yang dilakukan guru tersebut benar atau tidak? Mungkin dari Ibu Audiens ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai video tersebut. Ya, terima kasih Pak Idrus dan Pak Kurniawan. Video tadi kalau bawang membuat kita sedih gitu ya dengan perjuangan seorang anak. Tapi yang dilakukan oleh seorang guru itu tentu hal yang tidak baik menurut kami, karena dia tidak menanyakan dulu alasan si anak tersebut kesiangan kenapa gitu. Jadi langsung menjudge bahwa anak itu kesiangan tanpa dia mengetahui alasannya seperti apa. Tapi mungkin seiringnya waktu guru tersebut melihat bahwa sebenarnya seperti apa gitu ya, dia akan timbul rasa penyesalan karena sudah memberikan punishment yang menurut dia baik ternyata tidak baik. Karena kita sebagai guru pun nanti kedepannya ketika kita ada anak yang terlambat, ketika anak telah masuk, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menanyakan dulu alasannya. Jangan langsung menjudge bahwa anak tersebut ya udah kamu negatif, kamu salah, kamu melakukan hal seperti itu. Mungkin itu Pak Idrus dan Pak Kurniawan. Mungkin tambahan dari Sensei atau Bu Rati, karena di bidang kesiswaan, apakah menemukan kasus yang mirip seperti di tayangan yang terjadi di sekolah kita, ataukah beda lagi kalau sekolah kita itu murid-murid karakteristiknya akan seperti itu atau tidak? Ya, terima kasih Pak Idrus, Pak Kurniawan. Mungkin untuk apa ya, yang menghukum itu kan memang sebenarnya sudah lumrah ya sekolah itu, guru itu menghukum siswa. Tapi menurut saya ya, hukuman itu kan kita menghukum anak itu pasti ada alasan. Ya, jadi video itu kurang tepatnya karena tadi kata Bu Rika, guru itu tidak menanyakan dulu alasannya dan langsung menghukum gitu. Jadi si guru itu sebagai penghukum itu tidak tidak mengklarifikasi dulu kenapa itu terlambat. Kalaupun nanti ketika sudah bertanya terus alasannya emang salah, kita boleh menghukum misalnya. Cuma kan ketika kita tanya terus alasannya seperti itu kan pasti guru juga berpikir dua kali buat menghukum gitu. Jadi sebenarnya kalau hukum kan di kita memang sebenarnya lumrahnya maksudnya karena kita SMK gitu, jadi beda sama SD, TK gitu kan. Pasti ketika anak sudah dewasa itu sebenarnya menghukum itu nggak salah gitu, cuma harus ada batasannya dan alasannya gitu kenapa kita harus menghukum anak itu. Paling terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nika dan Bu Rati telah menyampaikan pendapatnya mengenai pengalaman video. Video tadi adalah cerminan khusus bagi kita sebagai guru dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Apakah itu patut dilakukan ataupun tidak, tentunya kita akan mempertimbangkan kembali dalam penerapan di sekolah. Mungkin selanjutnya Pak. Ya, jadi pada materi kali ini lanjutan dari disiplin positif, yaitu follow up-nya seperti ini Bapak Ibu, di mana disiplin positif itu dimulai dari teori kontrol, diakhiri dengan segitiga restitusi. Jadi kita akan membahas dari awal sampai akhir. Kami memohon waktunya Bapak Ibu, walaupun tadi waktu itu tidak bisa dibeli, tapi kami meminta waktunya selama 1 jam ataupun
tadi Ibu Ratih mengatakan bahwasanya kita itu harus melakukan sebuah review ketika ingin melaksanakan sebuah hukuman. Maka itu pun berpengaruh terhadap perubahan paradigma pemikiran kita. Yang sebelumnya mungkin paradigma kita itu adalah dari stimulus respon, sekarang kita beralih menjadi teori kontrol. Maksudnya seperti apa? Dari stimulus respon, perbedaannya dengan teori kontrol, bahwa stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada kalanya kita itu seakan-akan ingin mengubah orang lain, padahal kita itu memiliki batasan, tidak mungkin dapat mengubah orang lain. Karena yang dapat mengubah orang lain itu ya mereka sendiri. Dan itu terjadi kepada siswa kita. Kita itu tidak bisa mengubah siswa, tetapi siswa sendiri yang dapat mengubah dirinya sendiri. Nah, dari hal tersebut, dari teori hal tersebut, maka berangsur-angsur banyak hal teori-teori yang dapat kita rubah, yaitu perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan, bahwa semua perilaku memiliki sebab, arah, dan tujuan. Tadi seperti video tadi, bahwa keterlambatan itu pasti ada sebabnya. Apa? Misalkan kalau anak-anak kita itu main game, oh main game kenapa? Oh bergadang kenapa? Kenapa dan kenapa? Pasti ada alasan. Jadi setiap tindak tanduk dari siswa itu ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya ada yang tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri selain diri kita. Ya, next Pak. Ya, dari penjelasan tadi Pak Idrus, saya akan mencontohkan sebuah genggaman yang bagus, bahwa yang mampu membuka genggaman tangan saya itu siapa? Ya, mungkin kalau misalkan saya dirayu atau dipaksa, tetapi saya tidak mau membuka tangan ini, tetap saja berarti saya tidak mau membukanya, meskipun sedang dipaksa. Nah, tadi kembali lagi ke orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di sini jelas-jelas tidak ada yang bisa mengontrol siapapun kecuali dirinya sendiri. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti halnya tadi, bahwa kita pun sama, kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu mempunyai komitmen dalam dirinya yang tidak bisa diutak-atik oleh orang lain. Yang berikutnya ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Ya, seharusnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya, yang seharusnya itu adalah model berpikir menang dan menang. Ya, jadi setelah kita tadi merubah paradigma berpikir kita, bahwasanya kita sebagai guru tidak mungkin dapat merubah perilaku seorang siswa, tidak mungkin, kecuali bahwa siswa tersebut mau dan ingin melakukan hal tersebut. Walaupun kita tadi seperti hal yang tadi Bu Rika katakan, Bu Ratih katakan, bahwasanya siswa itu kita yang melakukan pelayanan, bisa dihukum, bisa diberikan nasihat, bisa diberikan pelajaran, bisa diberikan. Pada dasarnya itu adalah usaha kita agar dapat siswa secara sadar melakukan perubahan secara sendiri. Itu adalah usahanya. Tapi dalam benak kita bahwasanya pada disiplin positif ini adalah menekankan setiap perubahan berawal dari siswa. Ya, ini secara pengertian disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, ini secara teoritis. Maka Pak, next Pak. Jadi kalau disiplin positif tentunya kita itu harus menyangkut paut dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh siswa.
ketika siswa ingin membangun perubahan sendiri, berawal dari dirinya sendiri, yang nilai-nilai yang dipahami oleh siswa. Lanjut Pak. Ini seperti halnya yang dikatakan William Glasser, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan tadi. Lanjut Pak. Kemudian Dian Gosen yang mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang maka motivasi depresinya akan dibangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Ini secara teori juga Pak. Ini contoh-contoh nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, bahwa kita sebagai sekolah harus bergerak untuk menuju profil ini, yaitu beriman, mandiri, beranalitis, bergotong roda, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dari pemikiran tadi kita bahwasanya kita telah merubah pemikiran kita bahwa kita tidak bisa merubah siswa yang dapat merubah dirinya sendiri, maka perlu yang namanya kita memahami apa yang namanya motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Maka baik, yang di sini yang dimaksud dengan barusan adalah mengenai segitiga restitusi. Mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Ibu di sini mengenai yang pertama. Kita tinggal jawab saja persetujuan antara Bapak dan Ibu mengenai hal yang disampaikan. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju kan? Setuju. setuju. Oke, kita simpan dulu ya. Hukuman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Yuk, siap. Oh, tergantung. Oke, yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju kan? Setuju. Setuju. Yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa atau belajar anak. Setuju? Tidak. Yang terakhir, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Betul nggak? Kan kadang-kadang kita selalu gitu ya, ingat orang tua kalian, membiayai kalian, gitu. Ya, betul. Nah, Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, dari pertanyaan tadi dapat membantu kita dalam memahami yang namanya teori motivasi. Ada 3 teori motivasi yang mungkin paling lekat dan dekat dengan kita sebagai guru dan siswa. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul gak? Misalkan anak-anak, selalu datang pagi karena takut dihukum, betul Pak? Atau ibu bapak datang pagi-pagi karena takut kimo. Ya, betul gak Pak? Betul ya? Atau misalkan takut dengan Pak Penuh. Betul gak? Tapi ada kan ya? Saya juga pernah mengalami hal tersebut dan pernah di posisi tersebut. Betul. Ya. Nah, ini motivasi yang pertama. Secara analisis itu motivasi eksternal atau internal? Eksternal, bukan dari. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pernah melihat siswa seperti itu? Pernah dong, ada yang siswa yang ujung-ujung rajin karena bapak ibu memberikan hadiah di kelas. Oh Pak. Contoh dari matematika masuk, beres boleh pulang. Betul ya? Itu agak mending dibandingkan nomor 1. Mending ya. Tapi tetap motivasinya internal atau eksternal? Eksternal. Tentunya dari disiplin positif itu kan mulai dari diri sendiri. Hal tersebut mungkin masih kurang tepat walaupun bisa digunakan. Nah, yang terakhir,
yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya misalkan anak belajar, memang anak tersebut butuh dengan belajar, butuh dengan atau butuh dengan peningkatan konteks. Atau yang terjadi di guru-guru di SMK Negeri 1 Cipatat datang tepat waktu hadir ke sekolah bukan karena apa-apa, memang adalah tumbuh karena disiplin pada diri yang dipupuk dari kecil sampai dengan dewasa sekarang. Dan saya yakin guru-guru di sini semuanya seperti itu, mengerjakan tugas-tugas dari kepala sekolah, mengajar yang baik dikarenakan tujuannya adalah dari diri kita sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi ini yang mana yang mewakili disiplin positif? Betul ya, jadi yang ketiga yaitu motivasi internal yang tumbuh dari diri sendiri sehingga anak dapat mengubah bertumbuh terhadap dengan motivasi itu. Ya. Nah, saya tanya, dari ketiga motivasi ini, dari yang pertama, ini salah nggak? Salah nggak? Nggak. Yang kedua salah nggak? Kalau yang ketiga harus seperti ini. Ya, betul Bapak Ibu. Memang di sini kita menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Betul, di situ memang terlihatnya seperti motivasi yang dari luar ya. Tapi di balik semua ini, yang mungkin dengan adanya hukuman atau kita patuh terhadap aturan yang mengakibatkan suatu saat kita pasti bisa datang tepat waktu, walaupun awalnya dipaksa karena ada aturan lah, absen lah, takut dengan atasan. Yang kedua, akan mendapatkan imbalan dari orang lain. Oh, guru yang berprestasi nanti akan mendapatkan reward voucher becek misalkan ya setiap bulannya. Itu gak masalah ya, karena mungkin dengan hal seperti itu awalnya akan meningkatkan motivasi untuk datang tepat waktu. Kalau yang di sini Bapak Ibu, ya ini harus ditekankan, harus diterapkan dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum model ini kita mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika beliau mengatakan ketika merdeka kita itu diperlukan yang namanya disiplin diri. Bayangkan kalau misalkan merdeka itu dimaknai kebebasan. Bapak Ibu bebas di sekolah dengan naik aja, datang gerak, aku bebas. Salah. Tapi kalau misalkan kepala sekolah, misalkan ada kepala sekolah seperti itu, apakah sekolah akan baik-baik saja? Tidak baik-baik saja. Tentunya akan tidak baik-baik saja. Akan muncul yang namanya ketidakadilan, kesenjangan dan yang lain. Maka diperlukan yang namanya disiplin terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya, bahwasanya ada juga teori tentang penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dalamnya eksternal dan akan faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Oke. Salah satunya yaitu ciri-ciri dihukum dengan penghargaan, yaitu satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, bahwa penghargaan itu melebihi hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, atau penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu, hal ini masuk atau tidak? Bahwa penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Kita lihat lagi Pak, ada sedikit penelitian mungkin.
Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini langsung aja ke situ. Nah setelah kita mempelajari tadi tentang disiplin positif, kemudian tentang kita akan mempelajari yang namanya hukum atau konsekuensi. Kita akan membedakan mana yang disebut hukum, mana yang disebut konsekuensi. Maka Pak. Baik, di sini tadi kita sudah membahas hukumannya. Hukuman itu apa? Yaitu hukuman itu menghukum atau tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Contohnya tadi datang terlambat, dipukul tangannya. Ya, sementara konsekuensi itu adalah sebab akibat atau yang sudah kita sepakati ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Di sini yang pertama, ya ini ada tindakan buruk. Tindakan buruk ini yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku yang isinya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Nanti kita lihat jawabannya. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat baca. Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini saya sering lihat ya, di atas ada anak yang nyeker gitu. Ya. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita lihat ya. Nanti kita sering sama-sama kenapa ini hukuman, kenapa ini konsekuensi. Nah, ini ya. Gimana jawaban Bapak Ibu? Betul? Ya, betul katanya Bapak Ibu jawabannya. Ya, jadi yang pertama hukuman ya. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh konsekuensi. Tapi nahannya Bapak Ibu, kalau misalkan terlambat masuk sekolah, lari mengelilingi 2 lapangan olahraga itu disebut hukuman. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Mangga berikan. Kalau misalkan dilihat dari nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, berarti di situ sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan pelajaran PJOK. Nah, kalau yang lainnya kenapa hukuman? Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu mayoritas itu ada kesepakatan dulu. Masa ya sekarang kita membersihkan tumpahan air di meja kita hukuman ya? Padahal itu kan memang kita sendiri yang melakukannya. Luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Silakan berarti. Karena kan itu kan mengenai lapangan basket 2 kali kan beda sama 100 kali yang di atas saya hukuman. Kalau 2 kali kan masih wajar lah, sama 2 kali lapangan. Terus kan hubungan sama yang pelajarannya PJOK olahraga gitu. Jadi emang sesuai sama pelajarannya gitu. Kalau yang atas kan nulis 100 kali kan nggak sesuai sama yang kesalahannya gitu. Kalau yang sebelumnya kayaknya mencatat 100 kali di dalam buku kalinya itu yang mungkin dengan misalnya ada hukuman di pelajaran matematika kan seharusnya itu hitungannya Ya. Betul, Bu. Tapi konsepnya ada ke situ ya. Oke, tadi menarik sekali jawabannya. Di sini tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pembelajaran olahraga. Tadi kata berarti itu adalah
sebuah konsekuensi karena ini dalam pelajaran PJOK. Ya, betul. Saya pun ketika ada anak terlambat masuk pelajaran PJOK, nggak saya suruh nyanyi Indonesia Raya ya, karena itu namanya hukuman. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Silakan Pak Idrus. Jadi tadi kita telah mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi. Menurut Bapak Ibu yang harus diterapkan di sekolah kita hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa seperti itu? Karena sedang mengalami yang keterlambatan sekolahnya. Iya, harus dilaksanakannya itu konsekuensi ya. Karena kalau hukuman ada beberapa anak yang telat kesiangan. Kalau dihukum itu terus-terusan dihukum seperti itu, dia nggak ngerasa bosan. Kayak bersih-bersih, mungkin hobinya bersih-bersih, jadi dia kesiangan terus gitu. Tapi kalau konsekuensi kan ada nanti catatannya masuk buku hitam, nah itu kan konsekuensinya. Jadi mereka itu kadang mikir lagi, oh iya takut masuk buku hitam kalau kesiangan terus, karena itu konsekuensinya. Tapi kalau bersih-bersih mah cetek bersih gitu ya. Langsung dari pelaksanaan teknisnya beda siswa. Maka mungkin Bapak Ibu kedepannya kita itu harus bersama-sama dari bersambut agar kita berubah dari proses hukuman menjadi konsekuensi. Yang mungkin bukannya salah menghukum anak itu tadi ya, tidak salah, tetapi kita beralih sedikit demi sedikit dari hukuman menjadi konsekuensi agar masuk di akal mereka dan mampu merubah diri mereka menjadi lebih baik dari motivasi internal mereka. Nah, tadi bahwa dari hukuman kita akan berubah ke konsekuensi dan akan berubah lagi tingkatannya menjadi restitusi. Bagaimana perbedaannya? Kalau hukuman cirinya suatu yang menyakitkan, ya, jadi dihukuman menyakitkan, mau dicarekan, betah, nyeri hati, abdi pelakuan, nyarekan konsekuensinya sesuatu yang memang harus terjadi karena tadi kata Pak Pur bahwasanya sebab akibat. Konsekuensi adalah sebab dari perbuatan anak berakibatkan apa. Kemudian restitusinya seperti apa? Yaitu memberikan pilihan kepada anak untuk memperbaiki diri mereka. Terus yang selanjutnya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Jadi ketika dihukum biasanya anak tidak nyaman dengan hal tersebut dan biasanya mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya. Nah, konsekuensi tidak nyaman sebetulnya untuk murid, tapi jangkanya pendek. Sedangkan restitusi karena kita menggali pemikiran mereka, motivasi intrinsik mereka, jadi lebih menguatkan untuk murid agar dapat berefek jangka panjang. Karena dirubahnya bukan oleh kita, memang oleh anaknya sendiri. Selanjutnya, kalau hukuman bersifatnya korban untuk mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan kenyamanan. Lanjut Pak. Selanjutnya bahwa dalam hukuman itu perilakunya pasif, agresif, yang menyawai ayat rumah hukum, terkini gitunya. Tidak pasti dengan nada yang tinggi, ya seperti saya. Betul. Nanti kita akan bahas ya. Ternyata di kita orang nggak cocok seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan tadi konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah kalau restitusi masalah terpecahkan. Dan selanjutnya Pak Pur, enggak? Terima kasih Pak Yus. Jadi Bapak Ibu di sini tadi dibahas sampai masalah terpecahkan. Kemudian untuk hukuman itu di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tadi yang dibilang oleh Ibu siapa? Pembina OSIS ya. Nah, tadi kata pembina OSIS, ketika anak itu diberikan hukuman, disuruh ngepel
atau pungut sampah dan yang lain sebagainya, maka di sini anak tidak takut akan mengulang lagi dan mengulang lagi karena mikirnya paling gak kebulangan mah dititah apel, dititah sasatu gitu ya. Padahal kalau dalam konsekuensi anak tersebut memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Contohnya tadi dalam video yang kita tayangkan, anak itu hari pertama, kedua, ketiga ya. Kalau kita tidak melihat anak itu kenapa terlambat sampai ke 6 ke 7 mungkin setiap hari anak itu akan mendapatkan hukuman atau tangannya dipukul. Tapi kalau kita melakukan monitoring terus menerus, kenapa nih anak tersebut bisa terlambat? Nah, nanti akan ke jawabannya ke sini, masalah terpecahkan. Ya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Tapi kalau misalkan terlambat karena hal yang tadi, sepertinya sulit ya, karena itu masalahnya ada pada ekonomi. Cuma di dalam video tadi menekankan bahwa kita tidak bisa menjudge seseorang yang terlambat dengan aturan yang konkret, begitu mungkin ya. Yang berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, Bapak Ibu di sini nyuruh siswa untuk nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Saya tanya, kalau di rumah mereka sudah melakukan hal tersebut enggak? Belum tentu kan, apalagi anak cowok ketika di sekolah dihukum dia membersihkan toilet, tapi di rumahnya belum tentu. Makanya ini tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tapi kalau dengan adanya konsekuensi, ya, ini akan membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat atau dalam kehidupan nyatanya. Nah, sedangkan dalam konstitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya, peraturannya adalah kamu harus datang tepat waktu tanpa mempertimbangkan ada apa di belakangnya sehingga dia tidak bisa datang tepat waktu. Kemudian konsekuensinya apa peraturannya? Ya, kalau tertulis aturan sekolah sudah jelas bahwa kamu tidak boleh datang terlambat. Terus kamu bisa nggak besok untuk tidak terlambat? Ya, atau dengan ganti ucapan yang lain. Terima kasih ya, kamu sudah tidak terlambat untuk hari ini. Itu yang akan meningkatkan motivasi siswa ketika siswa itu terlambat. Jadi akan dirubah menjadi hal yang baik. Nah, di sini apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, biarkan anak itu berpikir mengenai bagaimana caranya untuk memperbaiki permasalahan terlambat. Dan terakhir, murid atau anak membenci peraturan yang tanpa kita sadari bahwa peraturan itu adalah hal yang menakutkan mungkin ya. Karena apa? Ada istilah bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu ngeri sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dengan hukuman tadi ada aturan itu, anak pasti akan membencinya. Tapi dengan adanya konsekuensi atau bahkan konstitusi, murid atau anak akan menghormati peraturan, akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian tadi telah kita memahami yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tentunya di dalam sisi positif kita akan lebih mengenal yang namanya restitusi. Di mana restitusi itu artinya yang pertama adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali. Yang kedua, penyerahan bagian pembayaran yang makin tersisa. Ketiga, penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim. Ini adalah gambaran bahwasanya restitusi itu seperti apa. Jadi di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka mendapatkan kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika siswa mendapatkan hukuman ya atau konsekuensi,
kita balikin lagi kepada anak. Bagaimana anak tersebut dapat menyelesaikan masalah. Contohnya yang paling konkret. Kalau tadi misalkan anak terlambat ke sekolah, konsekuensinya apa tadi? Hukumannya tadi lari 2 kali lapangan basket. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi yang tepat untuk hal tersebut apa? Kalau tadi kata sensei masuk buku hitam, dicatat, ya. Apakah itu konsekuensi? Konsekuensi kalau misal kesepakatan. Tapi kesepakatan itu bisa saja dengan hal yang lain. Contohnya misalkan mendapatkan pembinaan atau mendapatkan nasihat atau mendapatkan pembelajaran tambahan sesuai dengan keterlambatannya. Itu kan konsekuensi asal kesepakatan dengan siswa. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka melakukan orang lain. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah menawarkan. Yang keempat adalah restitusi diri. Yang kelima adalah melihat ke dalam diri. Kebodohan dasarnya seperti apa, karakternya seperti apa. Kemudian fokus pada solusi, bukan fokus pada hukumannya, tetapi solusinya seperti apa. Terus kembalikan murid supaya tidak merasa bahwa mereka sebagai manusia yang salah, manusia yang rendah, dan kembalikan kepada kelompoknya, yaitu teman-teman mereka. Yang selanjutnya apa? Baik, yang berikutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, keyakinan kelas itu bisa juga disebut dengan kesepakatan kelas. Ya, jadi biasanya ketika kita akan memulai pembelajaran, kita akan melaksanakan dulu kesepakatan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin Ibu, Bapak di sini ada mau menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut. Oh iya, silakan di sebelah sini mungkin ya. Boleh, silakan dijawab. Pertama, kenapa? Kalau misalnya dari peraturan, kenapa kita harus pakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pertama, peraturan untuk keselamatan, itu ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Karena kalau misalnya tidak ada, itu tiga-tiganya jawabannya. Iya, boleh Bu, silakan tiga-tiganya. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, kebayang lingkungan kita kan jadi gak nyaman ya, kotor, karujin gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu komitmen kita, karena itu sesuai dengan kesepakatannya kita. Misalnya pelatihan jam 7 sudah kumpul, nah berarti kita harus misalnya jam 7 kurang itu sudah harus ada di tempat gitu. Kayak gitu mungkin gitu. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu? Menjawab juga sama. Boleh, silakan. Saya coba ya Pak, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang pertama, sesuai dengan aturan bahwa setiap pengendara roda 2 itu harus menggunakan helm, itu sesuai dengan aturan. Nah, keyakinan dari diri sendirinya kan dengan helm tersebut itu bisa melindungi dirinya dari
kecelakaan dan berbahaya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya? Karena memang sesuatu yang bersih itu kan sifatnya itu terlihatnya lebih indah ya, lebih indah. Dan sesuai dengan keyakinan kita juga bahwa sesuai dengan agama yang kita anut bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi memang ada korelasinya di situ. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, jadi kita harus selalu membudayakan budaya positif kita ya, datang tepat pada waktu, disiplin waktu, betul. Disiplin waktu salah satunya kalau di sini sebagai kasusnya adalah pada saat mengikuti pelatihan. Berarti kalau kita datangnya telat, berarti banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatnya itu kurang istilahnya, tertinggal, terlewat. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih ibu-ibu atas pemaparannya, ya luar biasa sekali yang dipaparkan. Jadi mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Barusan sudah dijelaskan bahwa kalau mengingatnya peraturan biasanya kita suka naon sih pakai helm, ya kan? Tapi kalau kita meyakini bahwa ketika tidak memakai helm itu berbahaya, pasti kita akan memakai helm. Membuang sampah kalau sembarangan ke kali nanti bisa banjir. Siapa yang rugi? Kita juga, ya. Mungkin itu. Untuk mendukung motivasi defensif, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Yang berikutnya di sini ada peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ya, ini jenis peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Yang berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya yaitu kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Berikutnya gunakan masker. Nilai kebajikannya yaitu kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya keselamatan, keamanan, kepedulian. Maka dari itu, Bapak Ibu, dari awal kita membicarakan yaitu tentang hulu akhirnya adalah tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah usaha bagi kita untuk menumbuhkan yang namanya budaya positif, di mana kita menekankan setiap perubahan siswa dimulai dari diri mereka sendiri. Kita sebagai guru adalah untuk menuntun siswa tersebut agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dari perilaku, dari sikap, dari keterampilannya, dari pengetahuannya, dari segala aspek yang mereka inginkan. Maka segitiga restitusi ini adalah sebuah penanggulangan dari perubahan tindakan-tindakan yang mungkin dianggap menyimpang dan dikembalikan untuk menjadi benar secara diri sendiri. Nah, ada 3 yang menjadi pilar dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas yaitu kita bisa mengatakan beberapa hal yang meyakinkan bahwa mereka itu sebagai manusia yang tidak bersalah. Salah satunya adalah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi ketika kita melakukan treatment kepada siswa, kita pun harus meyakinkan bahwa mereka itu hanyalah manusia yang memang adalah tempat salah dan tempatnya kesalahan. Ya, kesalahannya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian
juga pernah melakukan hal tersebut. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Ini adalah contoh-contoh perkataan-perkataan yang saya yakin Bapak Ibu itu pernah mengatakan hal tersebut kepada siswa. Saya yakin betul, saya juga pernah melakukan, walaupun kebanyakan memang dan teriak-teriak karena melihat kondisinya. Lanjutnya Pak. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, di sini kita bisa mengatakan yang pertama, kamu bisa saja karena melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini sebetulnya lebih ke memberikan bahwa yang dia katakan itu yaitu salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi di sini sebetulnya ini lebih ke perbuatan bahwa setelah dia melakukan itu di treatment bahwa kamu itu setelah melaksanakan hal yang tadi, maka efeknya akan lebih buruk lagi. Contohnya ketika memukul, kamu bisa kan gak memukul, bisa dengan yang lain. Nah, ini memvalidasi kebutuhan siswa tersebut. Berikutnya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menstabilkan identitasnya bahwa mereka itu adalah manusia biasa, kemudian divalidasi tindakannya, ya, dia itu alasannya kenapa berbuat tindakan seperti itu, kan ada apa yang dibutuhkan dia ketika melakukan hal tersebut. Yang terakhir adalah mengembalikan terhadap keyakinan yang dia miliki sebagai manusia. Jadi ketika misalkan anak terlambat, tentunya kita akan menanyakan stabilkan identitas dulu. Nah, kamu terlambat ya? Iya Pak. Iya, Bapak juga dulu pernah terlambat seperti kamu. Tapi tentunya kamu mempunyai alasannya. Dan alasannya kenapa? Mungkin bergadang, main game, atau yang lainnya. Balikan lagi dengan menanyakan keyakinannya. Apakah hal tersebut salah atau tidak? Pasti anak tersebut mengakui hal itu salah. Dan mungkin kita gali lagi ketika menanyakannya apa yang kalau mereka lakukan, yaitu tentang disiplin dan yang lain. Tentunya anak-anak kita sudah mengetahui hal tersebut. Jadi bahwasanya hal tersebut bisa saja Bapak Ibu mengatakan kamu ingin berbuat lebih baik, kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan, atau peraturannya seperti apa tugas kamu saat ini, dan bagaimana kamu ingin melakukan kegiatan ini, bisakah kamu melakukannya saat ini. Jadi dalam segitiga restitusi ini adalah usaha bagaimana cara siswa itu dapat mendaur ulang setiap kesalahannya menjadi sebuah nilai-nilai positif dari yang mereka inginkan menjadi manusia yang lebih baik. Oke, yang barusan nggak usah ya Bapak Ibu, karena itu merupakan suatu tugas kami, jadi kami tidak tampilkan. Jadi mungkin kita tarik kesimpulan saja ya Pak Idrus ya, bahwa intinya budaya positif itu adalah menghilangkan budaya-budaya negatif. Itu Bapak Ibu tujuannya. Jadi tujuan dengan adanya budaya positif, kita bisa menekan atau bahkan menghilangkan budaya negatif yang sudah tercipta. Nah, tadi kata Bu Ranti, kalau untuk anak SMK mungkin beda perlakuannya. Betul? Ya, di sini memang kalau menurut saya hukuman itu masih harus ada, karena tadi juga hukuman itu paling dasar ada, ya, selain hukuman. Dan yang lebih tinggi itu posisi kita itu sebagai apa? Sebagai manajer yang tadi
yang seperti Pak Yus bilang, nah kamu itu ya yang lemah lembut. Tapi kan kalau anak SMK yang saya rasakan memang biasanya harus dengan nada yang tinggi. Kalau misalkan anak SMK diberikan nada yang lemah lembut, sepertinya bukan sulit ya, tapi ada hese gitu. Karena saya pernah menerapkan ketika anak yang terlambat masuk pelajaran PJOK ditanya dengan seperti itu, apa yang dia lakukan? Cengenges Bapak Ibu. Itu Pak, tadi teh aku teh ke warung dulu lapar. Ya, tapi ketika saya bicara dengan ada yang cukup tinggi, dari mana kamu? Dia jawabnya dari warung Pak. Gitu, ya. Jadi kesimpulannya bahwa ya itu, meskipun hal itu adalah hal yang kurang baik, tapi mungkin secara perlahan kita bisa menghilangkan budaya-budaya negatif. Dan mungkin ketika kita akan menghukum atau memberikan suatu punishment kepada siswa, kita bisa dengan meyakini peraturan yang sudah ada. Makanya mungkin di sini ya Ibu Kesiswaan, nanti mungkin dari kami ya para CGP pengen di depan itu ada peraturan yang terpampang. Jadi mungkin minimal ketika anak terlambat itu ketika membaca tidak boleh terlambat kan, jadi sudah ada keyakinan yang kita sepakati. Ya, mungkin nanti Ibu bisa membuat konsepnya seperti apa dan mungkin bisa diajukan kepada sarana prasarana sekolah ini yang kemudian itu mungkin. Silakan Pak Idrus. Baik, terima kasih Pak Kurniawan dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri acara kali ini. Di penghujung acara kali ini sudah disimpulkan bahwasannya bahwa apa yang disampaikan tentang disiplin positif adalah untuk menghilangkan tentang budaya negatif yang telah memang kita sadari itu adalah hal yang kurang tepat. Kita bersama-sama untuk memperbaiki hal tersebut dan memajukan SMK kita akan lebih baik lagi. Yang selanjutnya mungkin kita akhiri dengan doa penutup dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatian. Kami undur diri. Saya Muhammad Idrus dan rekan saya Kurniawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.